Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fariza dari kelas TIC dengan 3 digit yang terakhir 103 akan melaksanakan praktikum yaitu static routing pada matkul jaringan komputer. Pertama-tama kita perlu membuat topologi jaringan seperti berikut dengan PC, router, dan server. Setiap PC yang terhubung ke server menggunakan kabel yaitu copper crossover, dan untuk setiap router terhubung dengan kabel yaitu serial GTE ini. Lalu kita perlu setting yaitu IP configuration untuk PC1 seperti berikut dengan IP address 192.168.1.1, subnet masknya sekian, default gateway-nya sekian. Untuk DNS server tidak perlu diganti, tidak apa-apa. Lalu lanjut ke PC2 dengan IP address sekian, subnet masknya seperti ini, dan default gateway-nya seperti ini. Untuk DNS server dikosongin tidak apa-apa. Lanjut ke PC3 dengan IP configuration sebagai berikut, 192 sekian, 255 sekian, dan default gateway sekian. Oke, kalau ke server 2 dengan IP configuration yaitu IP address-nya 43 sekian, subnet masknya sekian, dan default gateway-nya sekian. Lalu ke server 1 dengan IP sekian, subnet sekian, dan default gateway sekian. Lalu masuk ke router, setting pada bagian fast Ethernet seperti berikut dengan IP address sekian, subnet mask sekian, dan pastikan port status on. Fast Ethernet dengan IP sekian, subnet mask sekian, serial 2 dengan IP 13 titik sekian, subnet mask 255 sekian, dan serial 3 12 sekian, dan subnet mask 255 sekian titik 0. Lalu di bagian statik kita perlu setting yaitu network, mask, dan next hop. Masukkan sesuai seperti berikut. Sebentar. Masukkan sesuai berikut ini dengan router 1, router 2, dan router 3 pada setiap router yang kita gunakan. Oke, lalu ke router 2 dengan fast Ethernet seperti berikut, 192 sekian, 255 sekian, port status on, fast Ethernet 1 dikosongi saja, lalu serial 2 seperti berikut, 233 sekian, serial 3 12 sekian, dan pastikan port status on. Untuk bagian statik sama seperti sebelumnya, tinggal diisi saja. Lalu di server router 3 maksud saya, dengan fase Ethernet sebagai berikut, fase Ethernet 0 sebagai berikut, fase Ethernet 1 seperti ini, serial 2 seperti ini, dan serial 3 sebagai berikut. Diikuti saja. Lalu jika sudah menyeting semuanya, kita masuk ke mode simulasi. Lalu edit filters. Pastikan hanya ICMP saja yang aktif di sini. Lalu kita mulai simulasi pertama, yaitu mengirim paket PDU simple PDU dari PC1 ke PC2. Next. Oh, berhasil karena PC1 punya alamat dari PC2 dan masih dalam satu router. Kita lanjut ke simulasi berikutnya, kita delete. Berikutnya yaitu dari PC1 ke PC3. Ini sudah berbeda router. Next. Next lagi. Router 1 mengirim ke router 2. Router 2 mengirim ke PC3. Oke, kita langsung aja. Next. PC3 dapat mengirimkan kembali ke PC1 dan PC1 bisa mengirim ke PC3 karena terdapat alamat di dalam routernya yang sudah tertulis di alamat statik tadi. Oke, kita delete. Berikutnya yaitu dari PC1 ke server 1. Kita next. Next lagi.
Next. Berhasil karena ada alamatnya. Berhasil. Kita delete. Lalu dari isi 1 ke server 2. Isi 1 ke server 2. Next. Next. Next lagi. Berhasil. Kita kembalikan. Berhasil. Kita delete. Lanjut ke simulasi berikutnya, yaitu dari PC 3 ke PC 1. Next. Berhasil karena alamatnya tersedia di dalam static router tadi. Saya delete, lanjut ke simulasi berikutnya, yaitu dari PC 3 ke PC 2. Berhasil juga karena memang ada alamatnya. Kita delete. Lalu dari PC 3 ke server 1. Oke, di sini gagal. Sepertinya karena tidak ada alamat yang menghubungkan antara dari router 2 ke router 3, sehingga di sini gagal. Kita lanjut ke simulasi berikutnya saja, yaitu dari PC 3 ke server 2. Nah, ini sudah tidak bisa karena router 2 tidak memiliki alamat dari router 3. Makanya gagal, kita delete, lanjut ke next simulasi. Lalu dari server 1 ke server 2. Nah, berhasil karena masih satu router dan punya alamat dari masing-masing server. Lalu dari server 1 ke PC 1. Kita delete, lanjutkan ke dari server 1 ke PC 2. Lalu dari PC server 1 ke PC 2 berhasil, lanjut ke simulasi berikutnya. Dari server 1 ke PC 3. Nah, di sini berhasil karena dari router 3 punya alamat dari router 2, sehingga server 1 berhasil mengirimkan ke
server ke PC 3. Lalu ada PC 3 gagal mengirim karena router 2 ini tidak memiliki alamat dari router 3 sehingga berhenti di router 2 dan tidak dapat melanjutkan mengirim paket kembali. Oke, kita lanjut masuk ke dalam. Ini simulasinya sudah cukup, kita masuk ke dalam tracing, kita lakukan tracing. Kita delete, kembali ke mode real time, masuk ke PC 1, kita ke command prompt, kita perlu mengetikkan tracket ke alamat dari yang pertama yaitu PC 2 dengan masukkan IP tadi, IP dari PC 2. Oh sebentar, salah, saya cek dulu. Oke, kita lanjutkan. Saya salah pada bagian ketikannya. Kita ketikkan tracer, lalu masukkan alamat dari PC 2, IP dari alamat IP dari PC 2. Nah ini tadi dari PC 1 mengirim ke router dan masuk ke PC 2, kita berhasil tadi. Lalu lanjut trace dari PC 1 ke PC 3. Ini dari, oh ya sebelumnya saya jelaskan ini dari router dan ini adalah dari PC. Nah ini PC 2 di depannya. Lalu berikutnya dari PC 1 ke PC 3, masukkan alamat dari PC 3. Nah ini berhasil yaitu dari router 1 ke router 2 lalu ke PC 3. Oke, berikutnya PC 1 ke server 1. Bukan IP address-nya. Oke, dari router 1 ke router 2, ke router 3 lalu masuk ke server. Berhasil. Lalu dari PC 1 ke server 2. Oke, 43. Oke, berhasil juga. Berhasil juga. Oke, lanjut. Dari PC 3 ke selanjutnya dari PC 3 ke PC 1. Ya, back. Berhasil untuk PC 1. Lalu dari PC 3 ke PC 2.
Ini berhasil dari PC 3 ke PC 2, lalu ke server 2, di server 1 maksudnya. Cek, di sini gagal karena tadi gagal mengirim juga. Lalu ke server 2, dari PC 3 ke server 2 juga gagal karena tadi gagal kirim. Kita lanjut ke versi berikutnya, yaitu dari server 1 ke server 2. Nah, tadi saya sudah mencoba ini dari server 1 ke server 2 berhasil, lalu dilanjutkan ke dari server 1 ke PC 1 sudah berhasil, dari server 1 ke PC 2 berhasil, lalu dari server 1 ke PC 3 juga berhasil. Ya, praktikum selesai. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.